Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya Diana Vitasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pemrograman sistem. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Eko Martanto Eskom Mkom yang telah berbagi ilmu terkait dengan pemrograman sistem. Di sini yang akan saya bahas adalah function dan modul assembler. Sebelum kita masuk ke materi terkait function dan modul assembler, kita coba berkenalan dulu dengan bahasa assembly. Mari kita berkenalan. Di sini ada bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa rakitan atau lebih umum dikenal sebagai assembly language, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah berupa singkatan bahasa Inggris yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroprosesor, pengendalian mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Jadi bahasa assembly itu termasuk ke dalam assembler ya. Nah, kita kenalan dengan assembler. Apa sih assembler? Assembler adalah sebuah program komputer untuk menerjemahkan bahasa assembly ke bahasa mesin. Sedangkan bahasa mesin adalah bahasa yang hanya menerima inputan berupa angka biner. Angka biner itu terdiri dari angka 0 dan 1. Contohnya, untuk mengetikkan huruf A diperlukan angka biner 01100001. Nah, bisa kita bayangkan jika kita membutuhkan atau kita memberikan perintah yang sedikit panjang, berapa banyak angka biner yang akan kita ketikkan gitu. Kan itu secara logika itu sulit ya. Sehingga dibuatlah assembler, yaitu untuk mengubah bahasa assembly menjadi kode biner yang bisa diolah di bahasa mesin. Jadi cara kerjanya itu inputan berupa bahasa assembly kita masukkan, lalu di program assembler ini diubah menjadi kode biner. Selanjutnya kode biner akan dimasukkan ke dalam bahasa mesin atau dimasukkan di input ke CPU. Nah, dari situ baru akan keluar perintah atau output yang telah kita berikan gitu. Di sini ada contoh bahasa assembly. Contohnya move untuk move, MOV untuk move, del untuk delete, INC untuk increment, DEC atau dec untuk decrement, read untuk return, dan mul untuk multiply, dan seterusnya. Sebenarnya ini masih banyak. Saya hanya memberikan beberapa contohnya saja sebagai gambaran ya. Kita lanjut ke function assembler. Kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi untuk function assembler sendiri dua langkah penting dalam merancang perangkat lunak, yaitu membagi perangkat lunak menjadi komponen atau modul yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, dan yang kedua itu menentukan bagaimana modul akan berkomunikasi atau dikomunikasikan. Kita lihat di sini ada 4 function utama dari assembler. Yang pertama, function dari assembler itu untuk menghasilkan keluaran kode mesin. Assembler menghasilkan salinan alamat instruksi pertama yang akan dieksekusi. File data dan instruksi mesin nantinya akan dimuat ke dalam komputer untuk dipersiapkan eksekusinya. Lalu yang kedua, fungsi utama assembler itu memberikan informasi kode mesin untuk pemrograman. Assembler dapat memberikan informasi tentang kode mesin yang membantu pemrogram dalam mendebug error runtime. Lalu yang ketiga, memberikan informasi kesalahan program untuk programmer. Beberapa kesalahan ini dapat ditangkap oleh assembler. Jadi kalau ada kesalahan nanti ada muncul seperti peringatan, entah itu kode merah atau apapun bentuknya, itu peringatan ada kesalahan gitu, kesalahan perintah. Selanjutnya ada fungsi yang keempat, yaitu menetapkan memori
untuk data dan instruksi, menetapkan alamat memori untuk semua data dan melacak alamat yang ditetapkan untuk instruksi. Sedangkan untuk assembler modern itu memungkinkan untuk penggunaan simbol-simbol. Semakin modern, simbol-simbol mulai digunakan. Kita lanjut ke cara menghadapi karakter. Jika pemrosesan karakter dicampur dengan algoritma untuk membangun tabel simbol atau algoritma untuk pembuatan kode, hasilnya akan adalah kekacauan kompleks. Maksudnya di sini itu jika pemrosesan karakter itu misalkan ada simbol, terus ada bilangan biner, ada bilangan bulat, ada string, semuanya diolah disatukan, itu hasilnya itu adalah kekacauan kompleks. Sekalipun yang akan menantangnya atau yang membuatnya itu adalah programmer yang terbaik gitu. Nah, di sini masalahnya adalah organisasi atau disorganisasi ini memaksa pemrogram untuk berurusan dengan dua jenis abstraksi yang berbeda secara bersamaan. Hasilnya adalah pengembangan algoritma yang sulit, sejumlah besar kesalahan, kesulitan dalam debugging. Untuk assembler, implikasi adalah harus ada modul yang didedikasikan untuk menangani teks pada level karakter. Modul ini disebut dengan lexical analyzer atau scanner. Lanjut. Nah, di sini ada pembagian modul assembler. Modul assembler sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada scanner atau pemindaian. Yang kedua ada pass one modul atau modul pass 1. Lalu ada pass 2 modul atau modul pass 2. Dan yang terakhir ada main program modul atau program utama ya, modul program utama. Kita lihat penjelasannya. Pertama ada lexical analysis atau the scanner. Tujuan utama modul scanner pemindai adalah memproses karakter menjadi unit level yang lebih tinggi, yang lebih bermakna untuk modul pas 1 dan pas 2. Unit-unit ini disebut token. Proses pembentukan kelompok-kelompok ini disebut analisis leksikal. Kebutuhan akan pemindai muncul di sebagian besar pemrograman yang berhubungan dengan input yang kompleks. Oke, selanjutnya masuk ke modul pas 1. Di sini modul pas 1 itu membangun tabel simbol. Di pas 1 itu jadi kita membangun tabel simbolnya ya. Simbol-simbol untuk perintah. Selama pas 1, input dibaca dan alamat memori diberikan ke label program. Setiap pernyataan input, perhitungan ini ditambahkan dengan ukuran sesuai alokasi memori. Setiap kali label ditemui, dicatat ke dalam tabel simbol. Jadi inputan-inputan simbol yang baru dimasukkan ke dalam tabel simbol. Alamat yang diberikan adalah nilai perhitungan lokasi di awal pernyataan. Beberapa assembler menyimpan data dan instruksi di wilayah memori yang terpisah. Satu untuk data dan satu lagi untuk instruksi. Jadi penyimpanannya ada 2 untuk data 1 dan untuk instruksi 1. Memudahkan untuk pencarian mungkin ya. Lalu di sini yang kedua itu menghasilkan output itu ada di modul pas 2. Jadi modul pas 2 itu fungsinya untuk menghasilkan output. Upaya utama dalam pas 2 adalah menerjemahkan instruksi ke dalam kode mesin. Sebagian besar laporan kesalahan yang dihasilkan oleh assembler dihasilkan selama pas 2. Laporan ini dapat disisipkan dengan keluaran daftar assembler sehingga pemrograman bahasa rakitan dapat dengan mudah mengasosiasikan laporan kesalahan dengan kode yang menyebabkannya. Jadi di pas 2 ini udah muncul tuh, karena di pas 2 ini ada outputnya ya, ada pemrosesan. Kalau tadi kan baru input masukin simbolnya aja. Kalau di pas 2 ini udah ada perintahnya dan menghasilkan output, sehingga jika terjadi kesalahan terhadap data atau perintah yang kita berikan itu akan muncul peringatan gitu terkait dengan perintah yang kita berikan jika ada kesalahan.
Saat pas 2 sedang berjalan, kode mesin disimpan dalam larik byte. 2 larik jika data dan instruksi disimpan terpisah. Jika tidak ada kesalahan, maka pada akhir pas array ditulis ke file dalam bentuk biner dan juga ditampilkan sebagai dan heksadesimal untuk pemrograman bahasa rakitan. Baik, selanjutnya di sini yang terakhir itu ada main program atau program utama. Nah, berarti kan program utama itu yang menampilkan hasil semuanya ya. Di sini pekerjaan utama adalah pekerjaan pemrograman utama, maksudnya di sini ya, saya salah ketik, adalah menyediakan parameter file untuk pemanggilan fungsi ke modul lain dan meneruskan boolean kesalahan dari pas 1 ke pas 2 hingga output dapat dieksekusi. Tidak dihasilkan saat ada kesalahan dalam sumber bahasa rakitan. Ini di main program. Jadi modul-modul itu, keempat modul itu dibuat terpisah agar lebih terorganisir dan saat runtime itu tidak memerlukan waktu yang lama gitu ya untuk eksekusinya. Selanjutnya di sini komunikasi antar modul. Di sini ada gambar main, pas 1, pas 2 dan scanner. Diagram di bawah menunjukkan jalur komunikasi antar modul-modul assembler. Untuk setiap panah dalam diagram, modul di ujung panah berperan sebagai klien dan modul di ujung panah berperan sebagai server. Ini berarti klien memanggil fungsi yang disediakan oleh server. Program utama hanya memanggil fungsi pas 1 atau 2. Si main program ini fungsi utama memanggil fungsi pas 1 atau pas 2 untuk mengarahkan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dalam urutan yang benar. Jadi manggil tadi kan di si pas 1 itu dikumpulkan simbol-simbol ya, karakter, terus di pas 2 itu diinputkan perintah secara lengkap. Di main ini dieksekusi. Jadi fungsi tidak mengembalikan data. Si main ini tidak mengembalikan data apapun kecuali kemungkinan indikasi kesalahan. Jadi jika ada kesalahan, programnya mungkin dibalikan atau tidak bisa diteruskan atau dieksekusi. Sedangkan kalau misalkan program itu berhasil, maka akan tampil sesuai perintah yang kita berikan. Selanjutnya di sini masih tentang komunikasi antar modul. Komunikasi antara program utama dan scanner juga sederhana. Nama file yang akan dirakit diketahui langsung di program utama. Program utama meneruskan nama ke scanner atau membuka file dan meneruskan scanner. Ini dapat dilakukan secara tidak langsung melalui modul pas 1 dan pas 2, masih berhubungan ya. Lalu selanjutnya, komunikasi antar pas 1 dan pas 2 melibatkan informasi tabel simbol. Tadi tabel simbol ada di pas 1. Pas 2 perlu mendapatkan alamat untuk label dan nilai konstanta yang ditentukan di tabel simbol. Jadi si pas 2 ini manggil dari si pas 1 ya. Scanner adalah titik fokus komunikasi assembler, komunikasi antar modul. Pas dan scanner lebih kompleks daripada komunikasi sepanjang jalur lainnya. Nah, itu saja terkait dengan modul ya. Terkait dengan function dan modul-modul dalam assembler. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan silahkan dikoreksi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.